Selamat datang musim baru La Liga. Kompetisi yang sangat lekat dengan persaingan antara Barcelona dan Real Madrid. Tapi jangan salah, di beberapa musim dominasi itu sering juga kok terpatahkan. Perburuan trofi La Liga musim ini akan tambah seru dengan berbagai perubahan yang terjadi pada Barcelona dan Real Madrid. Termasuk juga beberapa tim yang berpotensi jadi kejutan di musim ini. Begitupun beberapa klub promosi yang akan membuktikan bahwa mereka tak hanya numpang lewat saja di La Liga. Bicara perburuan gelar La Liga sejak 2 dekade lalu, tak luput dari siapa di antara Barcelona atau Real Madrid yang jadi pemenangnya. Tim lain nyatanya hanya jadi pemanis belaka. Faktanya, sejak musim 2004-2005, posisi juara dan runner-up hanya diisi Barcelona dan Real Madrid. Menurut catatan, sebanyak 14 kali dominasi mereka ada di dua besar La Liga. Melihat fenomena tersebut tampaknya juga berpotensi lagi terjadi di musim ini. Pasalnya, tak dipungkiri kedua klub itulah yang punya materi kuat menjadi juara. Kedua klub yang juga punya mental dan sejarah panjang bersaing sebagai raja di kompetisi ternama negeri Banteng. Tapi, apakah hanya karena didominasi dua klub tersebut La Liga jadi kurang menarik? Faktanya beberapa kali La Liga juga tak hanya milik mereka berdua. Real Madrid dan Barca pun beberapa kali tersentak oleh beberapa klub perusak dominasi. Sebut saja Atletico Madrid yang pernah 2 kali dengan menjadi juara di musim 2013-2014 dan 2020-2021. Atau lebih jauh lagi ketika Valencia 2 kali menjadi juara di musim 2001-2002 dan 2003-2004. Tim-tim kejutan seperti Deportivo La Coruna juga pernah mengejutkan dengan menjadi juara di musim 1999-2000. Atau juga Real Sociedad yang juga hampir jadi juara di musim 2002-2003. Ya, paling tidak dengan adanya beberapa klub kejutan tersebut, La Liga jadi lebih menarik dan sulit ditebak juaranya. Nah, bagaimana dengan musim ini? Ternyata beberapa rumah taruhan dan rumus data komputer dari Opta telah menempatkan kembali dominasi Real Madrid dan Barcelona. Dilansir The Analyst, Real Madrid lah yang diprediksi akan keluar jadi juaranya. El Real diprediksi unggul dengan chance 47,71%. Jauh dari para pesaingnya, yakni Barca yang menempati posisi kedua dengan chance hanya 25,91%. Melihat hasil data tersebut menarik untuk dibahas. Pasalnya yang notabene menjadi juara musim lalu adalah Barcelona, bahkan selisihnya pun cukup banyak yakni 10 poin. Madrid memang tak sepele jika dijadikan jagoan merebut mahkota dari Barca musim ini. Apa dasarnya? Ya, mereka berbenah dengan serius dari musim lalu. Mereka coba konsisten sedari awal musim. Buktinya di 2 laga awal mereka langsung tancap gas dengan tak terkalahkan. Kekonsistenan menjadi kunci bagi Ancelotti musim ini. Penambahan pemain seperti Bellingham terbukti langsung nyetel. Yang jadi pertanyaan besar, bisa tidak Real Madrid jadi juara musim ini tanpa Benzema? Kehilangan Benzema praktis kehilangan separuh sumber gol mereka. Format baru Ancelotti yang menempatkan Vinicius dan Rodrigo sebagai striker dengan formasi 4-3-1-2 juga masih perlu diuji kekonsistenannya. Kalaupun konsisten dan menuai hasil, bisa jadi kebenaran tentang prediksi Opta tersebut nyata adanya. Sementara itu, sang juara musim lalu Barcelona disepelekan akan mempertahankan gelar mereka musim ini. Padahal sang juara bertahan La Liga tak kalah berbenahnya dengan Real Madrid. Beberapa evaluasi dari Xavi seperti penambahan pemain juga sudah dilakukan. Gundogan, Romeu, Inigo Martinez sudah didatangkan. Yang meragukan mereka mempertahankan gelar yakni beberapa pilarnya yang punya mental juara hengkang, seperti Alba maupun Busquets. Ousmane Dembele yang sering sakit-sakitan pun juga ikut hengkang musim ini. Musim lalu kita ingat betapa permainan efektif dan pragmatis ala Xavi membuat Barcelona istiqomah menang walaupun hanya 1 atau 2 gol saja.
Pertahanan mereka solid dan memang layak memimpin La Liga. Tapi jangan salah, Barca juara juga dipengaruhi dengan merosotnya pesaingnya mereka seperti Real Madrid dan Atletico Madrid. Dari segi permainan tentu masih banyak catatan bagi Xavi. Hal itulah yang membuat keraguan apakah ia bisa mempertahankan gelar musim ini mengingat para pesaingnya sudah kembali gacor. Di luar Barca dan Madrid, sebenarnya banyak pihak berharap Atletico Madrid bisa sekali lagi menjadi perusak hegemoni. Jebloknya Atletico pasca jadi juara di musim 2020-2021 masih menjadi teka-teki. Kapan mereka mampu gacor lagi? Kalau merujuk persentase Opta tentang chance juara, Atletico musim ini hanya duduk di peringkat 3 dengan angka 19,34%. Inkonsistensi Los Colchoneros tentu harus segera diperbaiki Simeone, termasuk yang sudah dilakukan seperti penambahan di antaranya Soyuncu maupun Azpilicueta. Pendekatan permainan defensif ala Simeone harusnya kembali diterapkan musim ini, mengingat identitas itulah yang membuat Atletico Madrid pernah 2 kali merampas hegemoni Barca dan Real Madrid. Di samping perebutan juara, serunya La Liga juga dilihat dari persaingan zona degradasi dan penampilan para klub promosi. Tim promosi musim ini adalah Las Palmas, Granada, dan Alaves. Ketiga tim tersebut menggantikan Valladolid, Espanyol, dan Elche yang terdegradasi musim lalu. Tentu dong, para tim promosi tersebut tak ingin numpang nama doang di La Liga. Seperti halnya Valladolid musim lalu yang kembali terdegradasi setelah semusim promosi. Namun sayangnya kontestan promosi musim ini punya persentase rendah tentang chance mereka bertahan di La Liga. Dilansir The Analyst, klub seperti Alaves, Las Palmas maupun Granada diprediksi hanya numpang lewat saja di La Liga. Oh iya, ditambah Almeria, Cadiz maupun Getafe yang musim lalu hanya selisih sedikit poinnya dengan jurang degradasi. Juga diprediksi akan bersaing dengan para tim promosi tersebut untuk menghindari jurang degradasi. Selain para calon juara dan persaingan degradasi, yang menarik adalah potensi klub kejutan La Liga musim ini. Musim lalu ada Osasuna yang berhasil masuk ke kompetisi Eropa dengan finish di peringkat ke-7. Atau di musim 2019-2020 ketika Granada juga bisa masuk kompetisi Eropa dengan finish di peringkat ke-7. Bagaimana di musim ini? Melihat hasil di laga awal seperti tim macam Rayo Vallecano maupun Girona bisa saja mengejutkan musim ini. Sementara itu, tim macam Real Sociedad, Villarreal, Real Betis maupun Sevilla juga masih diprediksi Opta masuk kompetisi Eropa musim depan. Sociedad meski ditinggal Alexander Sorloth, mereka menambalnya dengan Andre Silva dari Leipzig. Villarreal meski kehilangan Jackson, Chukwueze maupun Pau Torres, mereka terbukti masih solid dengan kerangka skuad yang ada musim lalu di bawah pelatih Quique Setien. Real Betis juga sama, mereka juga diprediksi masih jadi tim yang menyulitkan di La Liga. Skuad yang masih diracik Pellegrini juga makin bervariasi dengan kedatangan Isco. Sementara itu yang jadi pertanyaan adalah Sevilla. Juara Europa League ini di bawah pelatih Mendilibar punya start yang buruk di awal musim. Mereka harus cepat mengevaluasinya agar memori keterpurukan musim lalu finish di posisi 12 klasemen tak terulang lagi. Itulah beberapa prediksi yang mungkin terjadi di La Liga 2023-2024 berdasarkan data dan fakta yang ditampilkan. Nah, apakah football lovers di rumah punya prediksi sendiri nih tentang La Liga musim ini?